Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Ilham dari Sekolah SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Di vlog yang bertemakan cagar budaya sebagai aktualisasi karakter bangsa, saya ingin mengunjungi sebuah masjid tertua yang berada di Bontang, tepatnya di Bontang, Kuala. Bagaimana kisah selanjut dan bagaimana wujud dari masjid tua ini? Mari simak video perjalanan berikut ini. Baik pemirsa sekalian, kita telah sampai di Masjid Tua Al-Wahhab yang berdiri di Bontang pada tahun 1789 Masehi. Sebelum kita memasuki Masjid Tua Al-Wahhab, kita bisa melihat gapura yang di atasnya memiliki 3 buah kubah. Setelah memasuki gapura, kita bisa melihat parkiran untuk jamaah Masjid Tua Al-Wahhab, yang dimana dulunya parkiran ini belum ada. Namun seiring waktu, parkiran ini akhirnya dibuat. Untuk kubahnya sendiri telah diganti, bukan wujud asli kubah pada tahun 1789 Masehi. Nah, pemirsa sekalian, kita beralih ke sisi masjid sebelah kiri yang ada di Masjid Tua Al-Wahhab, yang dimana terdapat sebuah tempat untuk ibu pengajian dan tempat TK TPA untuk anak pengajian. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana kondisi yang ada di dalam Masjid Tua Al-Wahhab. Corak arsitek bangunannya sepenuhnya menggunakan kayu ulin khas Kalimantan, mulai dari dinding, tiang pemancang, dan atapnya terbuat dari kayu ulin yang dibentuk seperti kubah mirip stupa berukuran kecil. Bahkan tulisan kaligrafi juga sepenuhnya dari kayu ulin yang dipahat-pahat dikerjakan oleh suku Dayak selama berbulan-bulan. Jika dilihat-lihat, ke dalam Masjid Al-Wahhab ada 10 tiang kayu berdiri sebagai struktur penyangga atap. Hampir seluruh pengurus tak memahami makna dari 10 tiang yang di dalam bangunan. Namun mereka meyakini ada 10 pesan dari 10 tiang tersebut. Namun saat ini, dari 10 tiang yang ada, hanya 4 tiang yang tidak diganti. Karena dari sebagian tiang ada mengalami kondisi yang rapuh. Hanya 4 tiang yang tidak diganti, namun dilapisi dengan papan penutup yang digunakan dengan kayu ulin. Dari sisi arsitektur, Masjid Al-Wahhab mengadopsi ragam arsitektur masjid di Indonesia, mulai dari Masjid Demak, Bugis, Kutai, dan Banjar. Perpaduan ini diyakini tercipta lantaran masjid dibangun para perantau dari beragam suku. Dulunya masjid ini didirikan oleh Habib Ja'far bin Umar Al-Absi dan Haji Abdul Razak. Saat pertama berdiri, masjid ini dinamakan Masjid Api-Api karena letaknya yang berada di perkampungan api-api. Namun kemudian berubah menjadi Masjid Al-Wahhab hingga saat ini. Bangunan Masjid Al-Wahhab yang berdiri di tepi sungai ini diyakini sebagai saksi sejarah Islam berkembang di kota Bontang dan sekitarnya. Sungai ini menjadi saksi bahwa dulunya masyarakat Bontang jika ingin sholat di Masjid Al-Wahhab, mereka harus menggunakan perahu untuk melewati sungai, karena pada waktu itu jalanan belum ada. Sungai ini dulunya sangat jernih dan seringkali diambil airnya oleh jamaah Masjid Al-Wahhab ketika pulang dari sholat. Nah, sekarang jika ingin menuju ke Masjid Al-Wahhab, jamaah harus melewati jembatan ulin yang dinamai sebagai jembatan Titian Shirathol Mustaqim. Di balik perjalanan Masjid Al-Wahhab terdapat kisah menyedihkan di baliknya. Kondisi Masjid Al-Wahhab sempat dibiarkan terbengkalai sekitar tahun 70-an. Kondisinya tak layak untuk digunakan beribadah, atap dan dinding sudah lubang dan bocor. Kini Masjid Al-Wahhab telah berdiri kokoh, seluruh material bangunan diubah menggunakan kayu ulin. Selain mempertahankan bentuk aslinya, kayu ulin juga jadi ciri khas Kalimantan.
Pemirsa sekalian, kita telah sampai di penghujung video vlog yang bertemakan cagar budaya sebagai aktualisasi karakter bangsa. Jika ada salah kata maupun penjelasan yang ada di video ini, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ilham, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.